Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Muhammad Arif Syafi'i, kelas 4 di PGSD. Di sini saya pemateri tentang kasus mafia hukum atau peradilan. Adalah suatu kondisi di mana adanya rekayasa yang terjadi di dalam peradilan sehingga proses hukum yang dimulai dari penyelidikan hingga putusan peradilan menghasilkan putusan yang tidak sesuai dengan apa yang seharusnya diputuskan dan sangat tidak sesuai dengan keadilan yang seharusnya ditegakkan. Sehingga rasa keadilan memang terinjak oleh praktek itu. Jadi bisa kita lihat contoh kasus yang telah saya paparkan, seperti kisah seorang nenek yang mencuri singkong karena kelaparan dan hakim pun menangis saat menjatuhkan vonis kepada nenek. Dan contoh lain juga ada mantan pejabat MA atau Mahkamah Agung Nur Hadi divonis 6 tahun penjara, terdakwa telah menerima gratifikasi sebesar 13 miliar, 7. Nah, bisa kita lihat mafia hukum juga sangat menyimpang dari ketentuan yang ada. Seperti contoh lain itu ada seorang yang mencuri kayu dilaporkan ke pihak wajib dan divonis hukuman penjara 1 tahun dan denda 500 juta, yang dimana kepada Kepala Bidang Penanganan LBH Jakarta Muhammad Isnur melihat vonis itu dia berkata, makin mendiskriminasi dalam hukum di Indonesia. Jadi hukuman di Indonesia ini semakin mendiskriminasi kepada pada rakyat-rakyat yang di bawah standar ekonomis ya. Nah, seperti contoh nenek tadi yang mencuri singkong karena kelaparan, sedangkan para pejabat-pejabat itu, atau contoh yang saya kasih tahu tadi, mantan pejabat Mahkamah Agung itu menerima gratifikasi sebesar 13,7 miliar. Bayangkan, segampang itukah para pejabat yang bisa lepas dari hukum, sedangkan nenek yang standar ekonominya di bawah rata-rata. Jadi sekiranya untuk kasus mafia peradilan ini, seolah-olah orang yang tinggi jabatannya haus akan jabatan, uang, itu seakan-akan dia bisa menggenggam hukum. Nah, itu contoh di Indonesia. Nah, jadi selagi Anda kuat di hukum, kekuasaan, harta, Anda bisa lepas dari